Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan kawasan ekonomi khusus atau KEK Sanur dan Rumah Sakit Bali International Hospital. Pemerintah Indonesia terus memantau situasi dan mengambil langkah strategis agar ketegangan yang terjadi di Timur Tengah tidak mengganggu stabilitas energi nasional dan terutama harga minyak dalam negeri. Selamat siang pemirsa, kabar seputar agenda serta kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih akan kami hadirkan dalam Kabar Merah Putih. Bersama saya Shina Damayana, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan kawasan ekonomi khusus atau KEK Sanur dan Rumah Sakit Bali International Hospital pada Rabu siang. Pengamanan disiagakan di sekitar lokasi. Presiden dijadwalkan tiba di Bali sekitar pukul 13.00 WITA untuk meresmikan kawasan ekonomi khusus Sanur dan Bali International Hospital yang berada di dalam kawasan KEK. Ratusan personil TNI Polri juga ditempatkan di sepanjang rute yang dilewati rombongan Presiden, mulai dari Bandara Ngurah Rai hingga The Meru Sanur Convention yang menjadi lokasi acara. Sebelum meresmikan KEK Sanur, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan mengunjungi pusat pelayanan kecantikan dan kebugaran di Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong pelaku UMKM untuk mulai memanfaatkan platform digital menggunakan gawai untuk memperluas jaringan pemasaran produk UMKM. Kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Bondowoso, Jawa Timur berlanjut dengan menghadiri acara silaturahmi dengan nasabah dan pendamping program Mekar PT PNM di Gor Pelita. Dalam kegiatan itu, Gibran mengajak para pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam memasarkan produknya. Ia mengajak para ibu nasabah agar tak hanya bertahan di skala mikro, tetapi bisa naik kelas menjadi pelaku UMKM yang kuat dan mandiri, serta mampu bersaing di pasar digital. Wapres menyampaikan apresiasi kepada nasabah PNM Mekar Bondowoso yang dinilai memiliki tingkat kedisiplinan tinggi dalam mengelola pinjaman. Program PNM Mekar sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Dalam kunjungan kerja di Bondowoso, Wapres Gibran Rakabuming Raka juga meninjau program cek kesehatan gratis di Puskesmas Sempol. Gibran yang didampingi Bupati Bondowoso meninjau langsung fasilitas pemeriksaan medis serta laboratorium di Puskesmas tersebut. Puskesmas Sempol dalam sehari mampu melayani 5-10 warga yang melakukan cek kesehatan gratis. Gibran memuji kelengkapan alat kesehatan dan tenaga medis yang sudah baik yang ada di daerah-daerah, di mana program cek kesehatan gratis merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto agar dapat meningkatkan harapan hidup sejak dini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Leo Sibarani, M. Raffi, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri telah membentuk tim dan melakukan pengecekan mengenai keberadaan pulau di Indonesia yang dijual secara online. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut akan mendalami informasi mengenai kabar di media sosial soal pulau di Indonesia yang dijual. Pendalaman itu dilakukan untuk mengetahui kebenaran dari informasi yang beredar. Tim yang dibentuk di jajaran Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Administrasi Kewilayahan, dan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan juga pihak terkait. Jika ditemukan ada penjualan pulau secara online, maka akan dilakukan penindakan sesuai dengan peraturan yang ada.
Kita akan dalami dulu. Benar nggak apa seperti itu ya. Saya sudah bentuk tim dari Dijen Adwil untuk mengecek apa benar informasi yang ada di online seperti itu. Setelah itu kita akan koordinasi dengan pemerintah daerah dan juga dengan stakeholder terkait, terusnya dari KKP, kemudian dari Kementerian Komdigi tentang kebenaran informasi itu. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP tidak mengizinkan aktivitas penambangan di pulau-pulau kecil di Indonesia. Pemanfaatan ruang di pulau kecil dibatasi maksimal 70% dari total luas pulau. Sementara sisanya 30% wajib dialokasikan untuk fungsi lindung, akses publik, dan kepentingan umum. Ya, kita memang tidak menginginkan adanya pertambangan gitu loh Pak Ibu. Jadi bisa dilihat di siaran pers kami yang minggu lalu ya kayaknya mungkin Pak Zaki ya, itu sudah ditegaskan oleh Pak Koswara dan di pulau-pulau kecil sebenarnya juga sudah punya arahan pemanfaatan ya gitu ya, bagaimana harus ada dicadangkan maksimal hanya 30% yang bisa dimanfaatkan, 70%-nya itu dialokasikan untuk daerah jauh dari 70% nanti juga dialokasikan untuk hijau. Jadi kita ke kabar lainnya pemirsa, Universitas Gadjah Mada UGM digugat lebih dari 1.000 triliun rupiah dalam perkara perdata ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Komardin selaku penggugat membacakan tuntutan tersebut dalam sidang lanjutan gugatan perdata terkait keaslian ijazah sarjana Jokowi di Pengadilan Negeri Sleman Selasa kemarin. Pengacara asal Makassar tersebut menggugat pimpinan UGM berikut jajaran di bawahnya karena tidak mau membuka dokumen Jokowi saat kuliah di Fakultas Kehutanan. Mulai dari salinan ijazah, skripsi, dokumen penerimaan mahasiswa baru, hingga dokumen saat Jokowi kuliah kerja nyata. Komardin juga menggugat dosen pembimbing Jokowi saat kuliah bernama Kasmujo. Selain itu, Komardin juga menggugat UGM secara material senilai 69 triliun rupiah. Gugatan tuntutan secara material itu 69,07 triliun dan imaterial 1.000 triliun. Namun jika UGM bisa memberikan bukti nyata nantinya supaya clear cepat, ya kita tentu tidak perlu menuntut daripada nilai itu tadi. Pada tanggal 2 Juni 2025 kami meminta dokumen, tapi UGM tidak memberikan jawaban baik secara tertulis maupun secara lisan. Nah, jadi kita anggap bahwa UGM ini tidak punya itikat baik. Iya, mestinya ya berikan keterangan lah yang secara tertulis atau lisan kadang. Pemerintah Indonesia terus memantau situasi dan mengambil langkah strategis agar ketegangan yang terjadi di Timur Tengah bisa terselesaikan. Pemerintah Indonesia terus memantau situasi dan mengambil langkah strategis agar ketegangan yang terjadi di Timur Tengah tidak mengganggu stabilitas energi nasional dan terutama harga minyak dalam negeri. Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia usai membuka Jakarta Geopolitical Forum ke-9 2025 yang diusung oleh Lemhanas di Jakarta. Meskipun konflik di Timur Tengah terus berkembang, pemerintah terus berupaya agar Indonesia tidak terkena dampak langsung akibat ketegangan tersebut. Di saat bersamaan perang Iran, Israel dan Amerika ikut, Selat Hormuz sekarang udah dalam kondisi yang mengerikan juga. Karena parlemen Iran sudah menyetujui untuk penutupan itu. Dan dalam hitungan kami, hampir 30% jalur distribusi itu lewat situ. Kita nggak pernah berpikir apa yang akan terjadi pasca penutupan ini. Strategi pertahanan yang lebih baik untuk menghadapi global yang tidak pasti adalah bagaimana kita memaksimalkan potensi
kekayaan kita. Dan ini kita akan melakukan ekspansi untuk meningkatkan lifting. Dan target lifting kita di tahun 2025 itu sebesar 605.000 barel per day. Dan insya Allah realisasinya nanti di 31 Desember target APBN ini akan kita wujudkan. Pemirsa, perang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat dikhawatirkan berdampak pada sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dampak dari perang Iran dan Israel tidak hanya dirasakan oleh warga di kedua negara saja, namun bisa berimbas ke negara lain yang jauh dari Timur Tengah. Sektor industri dan ketenagakerjaan di Indonesia dikhawatirkan juga bisa terdampak perang kedua negara itu. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim mengatakan pemerintah telah menyiapkan mitigasi terjadinya pemutusan hubungan kerja akibat dampak perang Iran dan Israel. Perang tersebut diprediksi bisa berdampak terhadap ekspor ke luar negeri yang terhambat. Pribadi, ini tentu akan berdampak kepada industri-industri yang ekspor ke luar negeri. Karena tentu Bapak dan Ibu semua, teman-teman, kondisi geopolitik itu akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi secara global. Ya. Tindakan apa yang kita lakukan, ya sama. Kita sudah punya grand design untuk mitigasi PHK, bagaimana kemudian program-program yang sifatnya spesifik. Ya. Kita sudah punya JKP yang dari awal tahun 2025 kita sudah pastikan agar teman-teman yang di PHK itu mendapatkan manfaat yang lebih. Pemirsa, eskalasi konflik Iran dengan Israel berdampak pada sejumlah jadwal penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penerbangan rute internasional seperti Doha, Qatar, dibatalkan sementara akibat serangan rudal yang dilancarkan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Udeid dekat ibu kota Qatar. Ratusan calon penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten kecewa akibat penutupan sementara Bandara Internasional untuk rute Timur Tengah seperti Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Bandara Internasional Hamad di Doha, Qatar ditutup sementara menyusul serangan rudal yang dilancarkan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Udeid dekat ibu kota Qatar. Tidak kurang ada 7 jadwal penerbangan internasional rute Timur Tengah yang dibatalkan. Salah satu calon penumpang yang akan berangkat bekerja di salah satu perusahaan di Spanyol mengaku terdampak langsung akibat pembatalan jadwal penerbangannya. Ini belum ada kepastian sih dari maskapainya tuh. Rencananya mau lewat Qatar tuh. Tapi nggak tahu ini sampai sekarang dari pagi sampai sore ini belum ada kepastiannya. Nggak tahu ada pengaruh apa itu. Soalnya lagi ada perang sih sekarang ini. Kemungkinan bisa dari situ juga, pengaruh dari situ. Menunggu ini. Tinggal menunggu aja ini. Qatar. Sementara itu, calon penumpang maskapai Qatar Airways juga mengaku terdampak. Ia sejak pagi berada di Bandara Soekarno-Hatta, namun pesawat yang akan ditumpangi belum juga ada kepastian kapan diberangkatkan. Saya mau terbang dari Jakarta ke Doha. Penerbangan dari pagi, aslinya dari jam 9. Cuman di-cancel dari bandaranya Doha sana karena dampak rudal Iran yang masuk ke Doha itu pangkalan usaha Amerika. Kemungkinan bakal kita berangkat, Pak. Mungkin berubah schedule. Qatar. Dari jam 6 pagi, Pak. Ada kepastian. Pihak maskapai terpaksa meminta calon penumpang untuk melakukan reschedule atau jadwal ulang penerbangan. Hal ini karena ruang udara yang berada di Timur Tengah masih rawan untuk dilalui penerbangan komersil. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim TV One mengabarkan. Sebelas orang warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran tiba di tanah air petang kemarin. Para WNI itu diterbangkan dari Baku, Azerbaijan setelah melalui perjalanan darat selama 16 jam melewati perbatasan Iran.
Gelombang pertama warga negara Indonesia dari Iran berjumlah 11 orang tiba melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa sore kemarin. Mereka adalah pelajar dan pekerja migran, terdiri dari 6 laki-laki dan 5 perempuan asal Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Para WNI ini berasal dari Teheran dan sejumlah kota di Iran yang diterbangkan dari Baku, Azerbaijan setelah melalui perjalanan darat selama 16 jam melewati perbatasan Iran. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memfasilitasi kepulangan WNI ke tanah air mengingat semakin meruncingnya konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Dan teman-teman seperti pahami ya, sejak serangan konflik terjadi khususnya pada saat Amerika Serikat juga melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir di Iran, kita menerima informasi dari berbagai media dan juga laporan dari perwakilan kita di kawasan Timur Tengah, khususnya di kawasan Teluk, bahwa sudah terjadi tadi malam ya beberapa gangguan penerbangan, ya, disrupsi terhadap penerbangan internasional, ya, karena misalnya tadi malam Qatar ya telah menutup wilayah udaranya selama beberapa jam dan dampaknya adalah terjadinya gangguan jadwal penerbangan, termasuk ya jadwal penerbangan yang digunakan oleh 11 WNI kita yang sudah kita keluarkan dari Teheran. Ya. Evakuasi WNI di Iran akan dilakukan secara bertahap. Tercatat ada total 386 WNI yang terdaftar di Iran. Dari jumlah tersebut, ada 97 orang yang bersedia dievakuasi dan sudah keluar dari wilayah Iran. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Dengan harap cemas, Ibu Mariamah menantikan kedatangan putrinya Saidah dari Republik Iran yang saat ini dalam proses evakuasi. Saidah yang tengah menjadi mahasiswa S3 di Universitas Ahlul Bait, Teheran, Iran, diperkirakan sampai Bandara Suta besok Kamis. S1 di UIN. Mariamah adalah ibu dari seorang mahasiswi S3 bernama Saidah di Universitas Ahlul Bait, Teheran, Republik Iran. Ia berharap cemas menanti kehadiran putri ketiganya. Saidah turut dalam rombongan kedua proses evakuasi 31 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran. Saat ini Saidah dalam kondisi aman berada di hotel di wilayah Baku, Azerbaijan yang rencananya akan segera diterbangkan dan diperkirakan sampai di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis. Ya, tentunya kami, terutama seorang ibu ya, sangat khawatir sekali, bahkan mengkhawatirkan. Tapi kalau Saidah bilangnya mama tenang, itu saja. Itu menenangkan terus. Ya, udah berapa lama di sana? 5 tahun. 5 tahun. Di sana udah 5 tahun? Iya. Di sana ngapain, Bu? Di sana itu mahasiswa ambil S2, S3. S2-nya sudah selesai. Ini sekarang S3-nya lagi nyusun. Oh, digedekan. Gedekan, Bu, jiji. Saidah adalah mahasiswi beasiswa penuh di S3 Universitas Ahlul Bait, Teheran, Iran. Oke. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Saja enggak? Ampun ya. Lagi diwawancara ya. Terus lu berarti mau ditanya di akhirat. Pernyataannya di dia. Di tengah eskalasi perang antara Israel dan Iran yang masih tak menentu, tidak semua WNI ingin dievakuasi. Sementara proses evakuasi harus menempuh perjalanan darat menuju arah utara Azerbaijan selama 16 jam sebelum akhirnya terbang menggunakan pesawat komersil yang telah disiapkan Kementerian Luar Negeri. Berikut keterangan Wakil Menteri Polkam Lojewik Fredic Paulus. Membentuk satu DEX, perlindungan tenaga kerja migran. Nah, ini yang kita sinergikan. Yang jelas dari 380 WNI yang ada di Iran, tidak semuanya mau dievakuasi, ya, karena itu evakuasi perjalanan katakan dari Teheran ke Baku ya, Azerbaijan ke utara itu 16 jam dengan darat. Baru dari situ dievakuasi dengan pesawat komersial oleh Kementerian Luar Negeri kembali ke Indonesia. Jadi memang kita telah memberikan
himbauan-himbauan kepada masyarakat yang ada di sana, bukan saja yang terkait dengan Israel, dengan Iran, tetapi juga negara-negara tetangga. Ya, jangan sempat eskalasi ini berkembang, bagaimana mereka itu katakan mengamankan diri sendiri. Pemirsa, investor global bersiap menghadapi lonjakan harga minyak usai Amerika menyerang ketiga fasilitas nuklir Iran pada Sabtu lalu. Usai serangan tersebut, Iran membalas dengan menyasar infrastruktur minyak AS di Timur Tengah atau mengganggu jalur kapal di Selat Hormuz. Parlemen Iran dilaporkan menyetujui langkah untuk menutup Selat Hormuz, jalur perdagangan minyak paling krusial di dunia. Selat Hormuz adalah jalur pengiriman minyak utama dunia yang menghubungkan Teluk dengan Laut Arab. Lebih dari 1/5 pasokan minyak global melintasi selat ini setiap hari. Penutupan ini dinilai dapat mengguncang pasar energi dan memicu gejolak ekonomi dunia. Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk kembali meningkat tajam setelah Iran mempertimbangkan opsi untuk menutup Selat Hormuz. Meski belum diputuskan secara resmi oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, namun wacana ini mendapat dukungan dari parlemen. Berikut profil Selat Hormuz yang terletak di Teluk Persia dan Teluk Oman versi AI. Selat Hormuz adalah jalur laut sempit yang memisahkan Teluk Persia di sebelah barat dengan Teluk Oman dan Laut Arab di sebelah timur. Selat ini terletak di antara pantai selatan Iran dan pesisir utara Uni Emirat Arab serta Oman. Selat ini memiliki lebar sekitar 35 hingga 60 mil atau sekitar 55 hingga 95 km. Di wilayah ini terdapat pulau-pulau seperti Qishm, Hormuz, dan Henjam. Selat Hormuz menjadi satu-satunya pintu keluar masuk kapal tanker dari Teluk Persia, tempat sebagian besar negara-negara penghasil minyak dunia berada. Kondisi geografis ini menjadikannya sebagai titik kritis dalam rute perdagangan laut paling strategis di dunia. Lebih dari 20% pasokan minyak dunia, yakni sekitar 17 juta barel per hari, melintasi Selat Hormuz setiap tahunnya. Jalur ini dilalui oleh kapal tanker dari negara-negara penghasil minyak seperti Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, dan Uni Emirat Arab menuju pasar energi di Asia, Eropa, dan Amerika. Selain minyak mentah, Selat Hormuz juga menjadi jalur utama bagi ekspor gas alam cair, sehingga menjadikannya kunci dalam rantai pasokan energi global. Gangguan di jalur ini berpotensi memicu lonjakan harga energi dan instabilitas ekonomi di banyak negara. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana meninjau wahana Taman Mini Indonesia Indah untuk memastikan seluruh fasilitas telah siap menyambut wisatawan selama libur sekolah. Kabar selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan 3 langkah konkret dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan krisis iklim global saat berpidato di Forum Urbanisasi BRICS yang digelar di Brasilia, Brazil. Berbicara untuk pertama kalinya sebagai perwakilan Indonesia, Menko AHY menekankan bahwa kota-kota yang berkelanjutan akan menjadi kunci masa depan rakyat di seluruh dunia. AHY menggarisbawahi jika urbanisasi dan perubahan iklim merupakan 2 tekanan besar yang tengah dihadapi Indonesia dan banyak negara lainnya. Menurutnya, pertumbuhan kota tidak boleh hanya dilihat sebagai proses fisik, tetapi juga harus menjamin keadilan sosial dan ketahanan lingkungan. Untuk itu, Menko AHY menawarkan 3 langkah konkret sebagai arah kebijakan dan kerjasama global di bidang urbanisasi, yaitu pemberdayaan kewilayahan, investasi infrastruktur berkelanjutan, dan membuka akses lebih luas terhadap pembiayaan transformatif. Thank you, Brazil.
for welcoming us. More than half of our population lives in cities, and this will rise to 70% by 2045. Urban growth must therefore be sustainable, inclusive, and resilient. Yet, 1 in 5 Indonesians still lacks access to safe, affordable housing. We cannot accept a future where opportunity is gated by geography or income. No one must be left behind. Our response is an integrated approach that connects land, housing, transport, water, and energy into unified, sustainable infrastructure systems. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko mendorong Pemda Pagar Alam untuk mengembangkan potensi kopi dan pariwisata di daerahnya guna mengurangi angka kemiskinan. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko bersilaturahmi bersama masyarakat serta tokoh masyarakat di Rimba Candi, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Dalam sambutannya, Budiman mengatakan, Kota Pagar Alam memiliki potensi alam yang indah serta penghasil kopi robusta dengan rasa yang khas. Untuk itu, ia mendorong agar 2 sektor tadi dikembangkan dengan sentuhan teknologi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Budiman, pengurangan angka kemiskinan dapat dilakukan dengan mengembangkan potensi di daerah tersebut. Acara hari ini yaitu silaturahmi di Sumatera Selatan, mungkin titik sentrum kita bisa di Pagar Alam dan kabupaten sekitar untuk melakukan rapat koordinasi percepatan pengentasan kemiskinan yang biasanya kami mulai dengan cara mengidentifikasi data orang miskinnya berapa, by name, by address, kemudian kita mendorong investasi, terutama di sini ada sektor pangan dan sektor pariwisata. Saya kira pangan artinya banyak pertanian di sini, terutama kopi. Dan sektor pariwisata, saya harap ini bisa menjadi alat untuk masyarakat miskin di Pagar Alam dan kabupaten-kabupaten sekitar. Pemirsa, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana meninjau wahana Taman Mini Indonesia Indah untuk memastikan seluruh fasilitas telah siap menyambut wisatawan selama libur sekolah. Sejumlah titik penting seperti Pasar Nusantara, Anjungan Provinsi, hingga kesiapan damkar dan ambulans dicek langsung oleh Widianti Putri. Menteri Pariwisata memastikan kesiapan sudah dilakukan secara maksimal. Selama musim liburan sekolah, Taman Mini Indonesia Indah menargetkan 200.000 pengunjung. Sebagai bentuk antisipasi lonjakan wisatawan, Taman Mini akan menambah armada angkutan termasuk menambah kantung parkir. Di Asia Tenggara ini jalan-jalannya di Indonesia, luar negeri yang jauh, Timur Tengah, Eropa. Jadi saya rasa Indonesia itu tempat yang paling aman. Kita optimis. Pemkab Trenggalek menggelar kegiatan Trenggalek Teacher Fest. Kegiatan ini diikuti oleh ribuan guru yang sudah mengikuti sertifikasi. Sejumlah pemateri nasional dihadirkan untuk mengisi kegiatan tersebut. Mereka mendapatkan materi terkait pengembangan teknologi yang saat ini harus mereka ikuti. Ribuan guru di Trenggalek mengikuti kegiatan Trenggalek Teacher Fest. Dalam kegiatan ini, mereka mendapatkan materi terkait pengembangan profesi guru saat ini. Penggunaan berbagai teknologi harus mereka adopsi sebagai materi pelajaran. Kegiatan yang digelar oleh Pemkab Trenggalek ini bertujuan untuk membuka wawasan bagi pendidik mulai dari tingkat PAUD hingga SMP. Beberapa pembicara nasional dihadirkan guna menambah wawasan mereka. Kegiatan ini juga untuk menyemangati pendidik dalam rangka mencetak generasi penerus bangsa.
Tak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, kegiatan ini juga digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Melalui kegiatan ini, diharapkan akses pendidikan akan semakin luas dan bisa memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Jadi saya berterima kasih karena rekan-rekan dari TV1 dan juga rekan-rekan yang memang penggerak pendidikan nasional aware untuk mengadakan acara yang luar biasa di Kabupaten Trenggalek, yang mana saya yakin ini ditujukan oleh Bapak Bupati untuk menyemangati para pendidik baik mulai tingkat PAUD sampai di tingkat SMA di Kabupaten Trenggalek dalam rangka untuk mencetak generasi menerus bangsa berkualitas melalui proses pembelajaran yang tentunya lebih baik. Target mengentaskan kemiskinan tentunya kita harus memberikan seluas-luasnya akses pendidikan kepada masyarakat secara merata, bahwa dengan pendidikan anak-anak akan lebih paham arah kehidupannya mendatang, bagaimana mereka bisa memiliki akses pekerjaan yang layak, kemudian bagaimana mereka bisa membantu perekonomian keluarga. Dan saya rasa seluruh perjuangan selalu dimulai dari tingkat paling kecil, yaitu di dalam rumah. Jadi saya yakin bahwa ketika pendidikan itu dihadirkan ke dalam rumah melalui program yang digagas oleh Bapak Bupati, melalui kelompok-kelompok belajar ini, saya yakin bahwa ini akan menjadi harapan besar tidak hanya menurunkan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek, tapi memperbaiki kualitas sumber daya manusia kita di Kabupaten Trenggalek. Diharapkan pendidik akan terus semangat untuk membantu program pemerintah terkait pendidikan. Mereka merupakan ujung tombak meratanya pendidikan di Indonesia. Dari Trenggalek, Jawa Timur, TV1 mengabarkan. Pemirsa, kabar dari retret kepala daerah gelombang kedua akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto memberikan pembekalan kepada para peserta retret gelombang kedua di IPDN Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Hadir pada agenda hari ketiga Selasa petang kemarin, Mendes bukan hanya memberikan pembekalan bagi kepala daerah saja, tetapi kepada istrinya. Pasalnya, salah satu peserta retret gelombang kedua ini, Ratu Rahmatu Zakiyah, Bupati Serang yang juga istri dari Menteri Yandri Susanto. Sementara itu, Bupati Serang, Ratu Rahmatu Zakiyah, tampak menikmati kegiatan retret gelombang kedua di IPDN. Retret kepala daerah gelombang kedua ini berlangsung 5 hari, dimulai tanggal 22 Juni hingga 26 Juni 2025. Ya, ini perjuangan berat. Ya. Saya sudah dari awal mengatakan bahwa keputusan MK terhadap hasil. Lalu bagaimana jalannya retret kepala daerah hari ini? Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis TV1, Virgi Dainas yang ada di Sumedang, Jawa Barat. Virgi, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat sore, Shena dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya hari keempat dari perjalanan retret kedua gelombang kedua di IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat masih terus berlangsung. Tadi pagi tidak ada senam pagi dikarenakan hari kemarin mereka ini menjalani kegiatan hingga pukul 10 malam. Memang tidak sesuai dengan rundown yang diberikan, namun itu disebabkan karena adanya tambahan narasumber dari beberapa menteri. Dan juga untuk hari ini mereka masih menjalani kelas-kelas seperti biasanya. Tadi kelas pertama diberikan oleh Menko Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan dengan arahan atau kelas dengan tema pembahasan agenda bidang pembangunan masyarakat. Lalu kelas kedua diberikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah dengan tema peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan yang inklusif. Lalu kelas ketiga tadi diberikan oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat dengan tema kebijakan strategis pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, perempuan, penyandang disabilitas dan juga pemuda. Saat ini mereka masih memasuki kelas yang keempat, baru saja dimulai sekitar 20 menit yang lalu, diisi oleh Menko atau Menteri Koperasi Indonesia Budi Ari yang memberikan kelas kebijakan koperasi desa dan penjelasan terkait Kelurahan Merah Putih. Setelah ini akan ada isoma sejenak dan langsung dilanjutkan nanti akan kami konfirmasi apakah hadir atau tidaknya narasumber yang akan mengisi kelas selanjutnya. Namun tadi sudah dikonfirmasi oleh Humas, perkiraan yang akan mengisi ini ada Ketua KPK dengan tema kelas pemberantasan dan pencegahan korupsi, lalu juga ada Jaksa Agung dengan kelas pencegahan dan penanganan tipikor, serta nanti akan diisi
diisi oleh beberapa dirjen seperti Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, dan juga Dirjen Bina Pembangunan Daerah. Memang Shena, untuk kegiatan retret kali ini bisa kami akumulasikan didominasi oleh kelas-kelas yang diisi oleh Menteri atau Menko dari Kabinet Merah Putih. Dan juga untuk agenda besok Shena, ini sudah kami dapatkan beberapa konfirmasi, yaitu sama, mereka akan masih menjalani 3 kelas yang akan dikonfirmasi nanti siapa dari Menteri Kabinet Merah Putih yang akan hadir. Dan juga besok karena hari terakhir pada Kamis 26 Juni, mereka akan menuju ke lapangan parade pada sore hari untuk menerima persembahan parade IPDN Manggala dan juga pemberian PIN alumni kehormatan dan dilanjutkan dengan penutup. Lalu mereka ini akan langsung kembali ke daerah masing-masing dan meninggalkan asrama IPDN. Sejauh itu yang bisa kami berikan. Sena, kembali ke studio. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, jelang beroperasinya sekolah rakyat yang akan dimulai pada tahun ajaran baru 2025, berbagai persiapan telah dilakukan oleh pengelola sekolah rakyat di sejumlah daerah. Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, renovasi ruangan di Sentra Margo Laras Pati terus dikebut. Kabupaten Pati menjadi salah satu wilayah di Jawa Tengah yang mengawali membuka sekolah rakyat di tahun ajaran baru 2025. Sekolah gratis yang lahir dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto ini digelar di area Sentra Margo Laras yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial. Proses pendaftaran telah dimulai sejak 1 April hingga 30 April 2025 lalu. Hasilnya, ada 100 calon siswa yang mendaftar. Dari 100 pendaftar nantinya dibagi dalam 4 rombongan belajar atau rombel untuk tingkat sekolah menengah pertama SMP. Pihak Sentra Margo Laras Pati telah menyeleksi dan memverifikasi siapa saja yang berhak mengenyam sekolah rakyat berkonsep asrama ini, yaitu mereka yang berasal dari keluarga miskin atau miskin ekstrim yang terdata dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Kalau indikator bisa masuk ke sekolah rakyat ini apa aja? Kriterianya masuk di desa, diutamakan desa dapat dari situ. Tapi itu juga enggak mutlak karena ada beberapa yang ada di sini ke desa 5 tapi sangat layak untuk mendapatkan pelayanan ini sudah bisa masuk sekolah. Jadi kan sejumlah ruangan di Sentra Margo Laras sudah mulai direnovasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum agar sesuai dengan ketentuan. Renovasi meliputi ruang kelas, asrama untuk tempat tinggal siswa, fasilitas olahraga, serta infrastruktur pendukung pembelajaran lainnya. Ditargetkan semua selesai bulan Juni dan siap untuk proses belajar pada bulan Juli mendatang. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rahim, TV One mengabarkan. Pemerintah melelang sejumlah barang sitaan dari Bea Cukai Jakarta. Kabar selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Kami rangkum semua dan sajikan untuk Anda. Saksikan terus semua yang viral hanya di One Click. Setiap Sabtu jam 9 pagi, hanya di TV One. Pemirsa, pemerintah melelang sejumlah barang sitaan dari Bea Cukai Jakarta. Beragam barang sitaan ini tersedia untuk diperebutkan masyarakat seluruh Indonesia. Salah satu yang menarik adalah keberadaan mobil mewah Ferrari GTB4 Competition yang harganya dibuka mulai dari 1,5 miliar rupiah saja. Mobil pabrikan kuda jingkrak asal Italia ini terparkir di gudang TPP PT Tripandu Pelita, Cilincing, Jakarta Utara, dan bebas diakses oleh semua pengunjung. Mobil ini telah dimodifikasi menjadi mobil balap dengan beragam kelengkapan. Di pasar Eropa, harga mobil tersebut masih menyentuh 2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 40 sampai 60 miliar rupiah. Artinya mobil ini dijual tak sampai 10% dari harga aslinya.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat bersama Kementerian Pertanian melepas ekspor 6.000 ton jagung tujuan Filipina. Ekspor ini melibatkan pelaku usaha yang tergabung dalam Perkumpulan Pedagang dan Produsen Jagung Indonesia. Untuk tahun 2025, Kabupaten Sumbawa mendapat kuota ekspor jagung ke Filipina sebanyak 20.000 ton. Tahun 2024 lalu, produksi jagung mencapai lebih dari 715.000 ton dari luas lahan lebih dari 98.000 hektar. Ini menjadikan Sumbawa sebagai sentra utama jagung di NTB sekaligus berkontribusi besar untuk ekspor jagung nasional. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto resmikan Autogate pelayanan imigrasi dan Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ada 30 unit mesin Autogate pada 2 lokasi. 20 buah berada di lokasi kedatangan internasional, sementara 10 lainnya berada di gate keberangkatan internasional. Autogate adalah mesin pintar yang bisa mendeteksi identitas, menggunakan scan wajah dan paspor pada mesin tersebut. Autogate ini berfungsi untuk mempermudah pemeriksaan dokumen resmi seperti paspor, sehingga penumpang pesawat yang datang maupun pergi tidak perlu mengantri pada saat pengecekan imigrasi. Autogate ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan di bandara dan diharapkan menjadi salah satu faktor pendorong sektor ekonomi baik UMKM ataupun wisata di Sumatera Utara. Pemirsa, kapal perang milik Angkatan Laut Kerajaan Inggris atau Royal Navy, HMS Richmond, berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kapal ini tiba sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia Barat, disambut dengan tarian tradisional kicir-kicir dan ondel-ondel. HMS Richmond adalah salah satu frame gate tipe 23 class dilengkapi dengan perlengkapan militer yang canggih. Dengan fungsi utama pengawal kapal induk Royal Navy, pertahanan anti kapal selam, serta sistem anti serang udara. Dengan bobot 4.900 ton dan panjang 133 meter, kapal ini memiliki keunikan karena menampung helikopter dengan jenis AW101 yang terbesar di kelasnya dengan helipad yang sempit. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal. Saya Shena Damayana, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.